Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS menyebutkan Indonesia mempunyai peranan strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di beberapa sektor. Peranan strategis ini meliputi sektor pariwisata halal Indonesia yang menjadi favorit nomor 1 di dunia. Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah, Sultan Emir Hidayat, mengatakan perkembangan dunia ekonomi syariah terus berkembang, salah satunya di Indonesia yang memiliki mayoritas umat muslim di dunia. Perkembangan ekonomi syariah terus berkembang dalam beberapa sektor yang kini memiliki peran strategis ke depannya. Setidaknya ada beberapa sektor utama di Indonesia dalam menopang ekonomi syariah di Indonesia, yaitu sektor pariwisata halal, keuangan syariah, pakaian dan kosmetik halal. Ekonomi syariah itu ada beberapa sektor. Perlu kita untuk sektor pariwisata halal, Indonesia ini tahun ini sudah menjadi destinasi pariwisata halal terfavorit di dunia. Nomor 1 menurut Crescent Rating dalam indeks yang disebut dengan Global Muslim Travel Index. Jadi kita bangga nih, Indonesia ini sudah menjadi destinasi halal terpopuler di dunia. Tapi jangan disalahartikan apa yang disebut dengan pariwisata halal. Kan ketika sebagian masyarakat tuh ketika mendengar pariwisata halal takut seolah-olah akan membangun khilafah. Padahal sebenarnya apa yang dimaksud dengan pariwisata halal ini lebih kepada apa yang kita sebut dengan Muslim friendly tourism. Sultan Emir Hidayat menambahkan setidaknya Indonesia sudah membuat master plan atau roadmap untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mulai dari 2019 hingga 2024. Kedepannya diharapkan perkembangan ekonomi syariah bisa maksimal dalam menopang ekonomi syariah menuju Indonesia 2024. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. The Chartered Institute of Management Accountants atau CIMA resmi meluncurkan program sertifikasi keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran program ini merupakan salah satu upaya guna mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Sertifikasi bernama The CIMA Islamic Finance Qualification ini dirilis di Jakarta oleh Regional Vice President The Association of International Certified Professional Accountants Asia Pacific, Venkat Ramanan, dan Country Manager Indonesia The Association of International Certified Professional Accountants, Dwi Putra Widianto. Pada kegiatan tersebut juga diagendakan panel diskusi seputar keuangan syariah bersama para tokoh dan praktisi keuangan syariah. Kehadiran program ini merupakan salah satu upaya guna mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Sertifikasi ini diharapkan juga dapat memaksimalkan pasar keuangan syariah Indonesia yang menurut CIMA hingga saat ini baru mencakup 5% dari seluruh industri keuangan di Indonesia. Okay, so the main intention of CIMA in Indonesia is it's a representative office of CIMA globally based out of United Kingdom, and to look after our members who are here and to look after our students and to ensure that the progression of the students to become members is properly supported in the market. Of course, it doesn't stop us in terms of supporting government national agendas as well as framework to enhance the competency development of graduates and working adults in the market. Now, as what we saw in today's session, our focus is not limited to or constrained to developing management accounting, but to look at a broader base area in which skills development becomes important. So in today's marketplace, we see that Islamic finance is a critical component, and if we do it well with the right partners in mind, and we see those right partners next to me onto my left and right, our main objective is to enable the younger generation that comes and the existing workplace adults to equip them with the relevant skills in Islamic finance in a digital economy so that they can use that capabilities and skills to help project the economy of Indonesia into a different level. I think for those who are aspiring to become a global Islamic finance practitioner, as well as the local practitioner, they can take the CIMA, because CIMA will be Islamic CIMA, because that certificate can give them a broader exposure to understanding the Sharia products and strategies and across the globe, and that will empower many Indonesian young as well working adult to go through the training process and the necessary information for them to aspire
aspire to become a global Islamic finance practitioner, not only in Indonesia but also in the region as well as at the international level. Launching sertifikasi keuangan ini mendapat respon dari Emil Edi Dharma selaku Vice Chairman Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Acara SIMA ini sangat bermanfaat karena mengumpulkan beberapa pelaku industri syariah di dalam satu forum. Ini sangat penting dalam arti kata teman-teman syariah kumpul bareng pada player industri, regulasi, akademisi untuk duduk bersama membicarakan tentang bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, mungkin kita Indonesia negara terbesar Islam di dunia ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi financial service-nya, kita agak jauh peringkatnya dibandingkan negara-negara Muslim lainnya. Program yang bersifat dalam jaringan atau daring ini diharapkan memudahkan baik pelaku industri keuangan syariah yang baru ataupun profesional. Selain mendapatkan sertifikasi berstandar internasional, mereka dapat mengembangkan kemampuan dalam industri yang semakin berkembang. Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.